jumpa lagi dalam Podschool. Hari ini bersama saya Mulia. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi, Bapak Ahmad Jainuri SPD MPD. Terima kasih Pak atas waktunya. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Hari ini saya akan tanya-tanya sharing dulu ya Pak Surya. Bagaimana sih Pak perjalanan karir Bapak sebelum menjadi Kepala Cabang Dinas Pak? Saya teringatkan saya bekerja sebagai guru tahun 87, diangkat sebagai PNS tahun 89. Sama seperti teman-teman sebagai guru biasa, juga mengajar di swasta. Kemudian tahun 2000 mulai karya saya 3 MBA, kemudian membawa perwakilan Indonesia untuk mengikuti APEC Youth and Restaurant 2000 di Singapura. Kemudian tahun 2006 atas kepala sekolah, diangkat kepala sekolah tahun 2009. Kemudian menjadi fasilitator nasional berkaitan dengan kurikulum hingga tahun 2021 akhir ya, sekitar Desember begitu. Kemudian sampai juga sejak tahun 2000 juga mengajar di sebuah perguruan tinggi. Disini sebagai awal bagaimana kemudian kita menikmati indahnya dunia pendidikan. Kemudian tahun 2022 Desember, 21 Desember terakhir nanti Kepala Cabang yang sebelumnya menjadi pengawas di Kabupaten Jember. Dan kemudian saya menjadi Kepala Cabang di Bondowoso tahun 2022. Kemudian Mei 2003 dimutasi untuk di Kerjaya memimpin di Kabupaten Banyuwangi khususnya untuk tingkat pendidikan SMA dan BKK. Oh ya, berarti dulu awalnya dari guru ya Pak? Sama dengan teman-teman. Oh gitu ya. Untuk selanjutnya nih Pak, di SMA BGN Bulajo ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, tapi masih baru ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak peran dari cabang dinas itu dalam implementasi kurikulum Merdeka di sekolah ya Pak? Satu di antara program cabang dinas adalah menyeragamkan kurikulum agar semua sekolah yang ada di Taman Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banyuwangi yang notabene adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kurikulum Merdeka. Kami adari bahwa ada 3 level kurikulum itu. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, kemudian kurikulum Merdeka Mandiri Berupa dan kurikulum Merdeka Mandiri Berbagi. Saya pikir kalau kemudian semua sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan dan kemudahan sekolah untuk melakukan pengembangan. Karena pada hakikatnya kurikulum yang dibuat dan kurikulum sesuai dengan situasi dan kondisi serta karakteristik daripada sekolah itu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa langkah untuk pendesain kurikulum itu ya kita baca dulu visi pendidikan nasional kita apa, kemudian visi kita apa, ide gagasan kurikulumnya seperti apa, desainnya seperti apa, struktur dan isinya seperti apa. Termasuk di dalamnya tadi saya tertarik sekali dengan beberapa masukan dari teman-teman semua bagaimana kemudian alumni daripada anak-anak sama BGN itu tidak hanya bisa melanjutkan tetapi disiapkan juga untuk siapa? Untuk bekerja. Maka tadi ditanyakan apakah boleh kemudian kita sisipkan tentang vokasi. Boleh saja. Dan prosesnya apakah sama dengan yang di SMK selama itu dituangkan di dalam kurikulum ya silakan saja. Maka kita sebutkan kurikulum proses pendidikan. Jadi kalau ditanya apa makanya kita mensupport, kita mensupport memotivasi sekolah untuk bisa melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi fokus perbedaannya dengan yang kurikulum 2013 atau yang sebelumnya itu apa Pak? Tadi sudah saya sampaikan, beda yang paling utama adalah kalau kurikulum 13 syarat dengan konten. Kemudian itu susah sekali diimplementasikan di sekolah-sekolah karena kan tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang ada. Sedangkan kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka itu ya kurikulumnya didesain sesuai dengan karakteristik yang dari sekolah. Sekolah mau apa, silakan itu. Tapi tetap kita mengikuti kurikulum yang ada. Yang tingkat itu kan 38 itu kita setahun seperti itu. Ditambah lagi kalau di kurikulum ini kan ada proyek penguatan profil Pancasila. Kan aktualisasi dari prinsip Pancasila untuk kehidupan anak kita. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5 ya Pak. Nah itu kan masih baru. Jadi fokusnya itu seperti apa nanti praktek ke depannya Pak? Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah jangan dikatakan itu sebagai proyek menghasilkan sesuatu karya besar, tidak ada. Tapi bagaimana kemudian kita membangun
karakter atau nilai-nilai Pancasila. Tadi sudah saya sampaikan kita punya 6 dimensi, itu ada 20 elemen. Dari 20 elemen itu bisa nggak anak-anak itu mengaktualisasikan dalam kehidupannya. Jadi lebih kepada nilainya ya. Oh, agar diambil itu ya. Ya, oh gitu Pak. Terus selanjutnya nih Pak, jadi target kedepannya ini bagi sekolah, kemudian bagi guru dan bagi siswa dalam kurikulum merdeka itu intinya itu seperti apa? Intinya adalah guru sebagai fasilitator yang pertama. Yang kedua adalah guru sebagai teman sahabat bagi anak-anak untuk mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu sendiri. Tidak lagi kemudian guru memaksakan keadaan harus jadi kita, tetapi bagaimana kemudian guru itu melakukan kegiatan pelajaran sesuai dengan passion dari anak itu. Oh, berarti guru membebaskan ya Pak siswa untuk eksplor sesuai dengan minat bakatnya seperti itu. Dalam artian kebebasan itu bukan kebebasan yang bebas-bebas sebebas itu, Iya. tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan di mana dalam eksplorasi itu anak memiliki kemampuan dalam mengembangkan 6 dimensi tadi. Oh, gitu. Kalau untuk siswanya berarti tetap bebas, tetapi masih dalam koridor pendidikan gitu Iya, Pak. pastilah kan. Kalau kita mengikuti apa yang saya bilang kegiatan Tirotal kan ada asas kodrati, Iya. kemudian ada budaya dan sebagainya itu yang harus kita pegang. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia dalam konsep pendidikan sebaiknya juga mengikuti konsep pendidikan di Tirotal itu, karena itu sangat pas untuk pendidikan di Indonesia. Kalau untuk sekolah sendiri seperti apa Pak? Sekolah itu nanti akan menciptakan sekolah itu akan jadi sebuah media anak untuk mengeksplorasi potensi. Anak diminta untuk bisa berkomunikasi, bersosialisasi, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi tadi, beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir global, kemudian berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan sebagainya itu. Sehingga betul-betul anak-anak itu di sekolah betul-betul ini loh saya adalah orang yang dilahirkan di Indonesia yang memiliki nilai Pancasila, yang memiliki kemampuan berpikir sangat luar biasa. Iya. Oh gitu ya Pak. Terus pesannya nih Pak bagi guru atau juga bagi siswa dan bagi sekolah yang masih baru nih Pak. Jadi kan kita masih ibaratnya masih meraba, oh seperti ini pesannya seperti apa? Ya, kalau pesan saya teruslah belajar. Belajar itu tidak kenal waktu, belajar itu juga tidak kenal usia. Oleh sebab itu di hadis juga jelas bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kemudian belajarlah dari telah pada waktu kita lain sama dengan kematian kita. Itu kan jelas sekali. Berarti kan namanya belajar kan itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu pesan saya untuk teman-teman semua, sehingga kewajiban kita adalah mempersiapkan mereka untuk menjadi pengganti kita. Ingat di tahun 2045 kemudian 100 tahun Indonesia Merdeka, kita punya bonus demografi, jangan sampai kemudian anak-anak kita menjadi anak yang termarginalkan seperti itu. Terus kembali lagi ya Pak, dulu kan sebelum jadi kepala cabang dinas Bapak kan berawal dari guru. Nah kira-kira dulu semasa jadi siswa itu Bapak itu tipikal siswa yang seperti apa ya Pak? Kalau konon cerita dari guru-guru, saya termasuk anak yang kritis ya. Saya adalah anak yang kritis. Target orang tua adalah saya harus punya prestasi, sehingga kebanggaan orang tua adalah saat saya menerima rapot, bapak saya yang selalu hadir menerima rapot itu selalu pulang duluan. Itu target daripada orang tua. Karena apa? Karena orang tua saya berangkatnya dari orang tua yang nggak punya, hanya yang bisa mewariskan kepada kita semua 8 saudara itu untuk belajar dan belajar. Karena itu adalah modal. Apakah ini juga menjadi salah satu mimpi Bapak dulu waktu masih sekolah? Saya tidak pernah mimpi untuk menjadi kepala cabang tidak. Yang saya mimpi adalah sama seperti ibu saya adalah agar saya bisa bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Ya pada saat jadi guru jadi yang bermanfaat. Pada saat menjadi kepala sekolah yang bermanfaat. Juga pengawas yang bermanfaat. Fasilitator nasional juga fasilitator yang bermanfaat, dan kepala cabang pun juga kepala cabang yang bermanfaat, yang menghadirkan kesetaraan, yang menghadirkan keadilan, sehingga kita punya kewajiban untuk memberikan layanan kepada semua anak. Jangan sampai kemudian
kemudian ada diskriminasi, anak orang tak punya prestasi, kemudian dia nggak punya kesempatan untuk belajar ilmu yang baik. Terus nih Pak, terakhir nih Pak, pesannya untuk generasi muda, karena sekarang kan banyak gadget gitu Pak. Pesannya untuk anak-anak muda sekarang itu apa Pak tadi Bapak? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ingat bahwa semakin ke belakang, semakin tua bumi, maka yakini bahwa bumi itu tidak seluas daun kelor. Atau orang mengatakan bahwa bumi ini hanya seluas daun kelor. Karena sempitnya itu, maka ya kita harus pandai-pandai mengasah kemampuan kita. Kita harus pintar juga mengadaptasikan diri kita dengan kemajuan teknologi dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang baik. Ingat bahwa ke depan adalah mereka yang akan menggantikan posisi kita. Oke, terima kasih Pak atas waktunya, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Silakan Pak, boleh diundang ya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast School hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pesan dari Bapak Jainuri tadi diterapkan agar kita terus belajar ya Pak, fokus kepada masa depan. Sekian, assalamualaikum.